Baik, selamat sore untuk semuanya pendengar dan teman Pro 2 ya dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di sore ceria untuk sore hari ini, tentunya di awal pekan ya, di hari Senin 18 November 2024 ya. Dan sore hari ini teman Pro 2 khususnya di Korwil 3 Nusantara, di Ambon, Ternate, Tual, Somolaki dan juga Bula. Di studio RRI Bula sudah ada satu narasumber yang sudah tidak asing lagi, mungkin juga pernah dialog di Pro 2 RRI Ambon. Dan khusus beliau ke Bula karena ada event besar yang direncanakan akan dilakukan ya di bulan Desember nanti. Seperti apa bentuk acaranya, nanti kita akan tanya-tanya dengan narasumber kita di sore hari ini. Ada Bung Kasim Rumain yang merupakan Direktur Wanu Cinema. Kalau program atau acara event ini namanya Festival Direktur Wanu Budaya. Selamat sore Bung Kasim. Selamat sore Bang. Ya, apa kabar, baik ya? Alhamdulillah baik Bang kabarnya. Ya, rupanya agak sibuk ya minggu-minggu ini jelang kegiatan. Persiapannya bagaimana? Alhamdulillah teman-teman sudah punya persiapan kan. Kami dari Wanu Budaya itu punya 4 program dan teman-teman koordinator sedang berada di lapangan untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan pencapaiannya sudah bisa menuju hari itu sudah mencapai 80% persiapan. Kemarin rencananya kegiatannya di bulan ini, tapi agak tertunda. Apa? Kendalanya apa? Kami kegiatannya itu sebenarnya dilakukan pada tanggal 15-16 bulan ini. Namun ketika kami berdialog dengan kepolisian soal keamanan dan sekarang kita masih berada di momen-momen politik. Ya, itu yang kami coba hindari. Dari kepolisian menyarankan bahwa jangan sampai kegiatan-kegiatan kebudayaan yang kalian lakukan yang pada misinya untuk melindungi kebudayaan di Kabupaten Seram bagian timur ini disusupi dengan kepentingan politik. Makanya kami coba mundur sampai di mana kontestan politik sudah selesai dilakukan. Apalagi ini melibatkan banyak orang banyak takutnya orang. Nanti ada yang menggiring ke sana dan ke sini. Nah, teman Pro 2, ini acaranya namanya mungkin kita undang untuk menikmati film-film kebudayaan adalah mungkin dari mahasiswa, dari siswa yang kita undang untuk berdialog tentang film-film dari kebudayaan itu sendiri. Tapi filmnya sudah disiapkan, sudah diproduksi? Filmnya sudah selesai diproduksi. Sekarang filmnya lagi dalam tahap kurator untuk film-film itu yang dipilih oleh koordinatornya. Kemudian dikurator kembali oleh orang-orang yang memang mengerti tentang film kebudayaan. Jadi tidak semena-mena dipilih langsung diputarkan gitu. Harus dikurasi dulu film-filmnya. Apakah tidak sesuai dengan tema yang kita usulkan atau tidak. Kegiatannya rencananya berapa hari? 3 hari. 3 hari. Ya. Lokasinya sudah tahu? Ya, ada beberapa lokasi yang menjadi titik sentral. Kegiatan kami kan kegiatan kami itu ada screening film yang tentunya kami lakukan di Pantai Gumumai. Rencananya di Pantai Gumumai, bukan di depan dinas Gedung Serbaguna bukan? Bukan. Sudah pindah lokasi ya? Karena di situ kan kita tahu masih ada. Iya benar. Ada screening film di Pantai Gumumai, ada pameran foto. Rencana di Pantai Wailola juga, tapi kemarin sempat ditawar oleh Dinas Pendidikan untuk dilakukan di depan Dinas Pendidikan. Tapi kami belum berdiskusi sama pihak Dinas Pendidikan. Ada demo masak dan pameran kuliner yang kami rencanakan akan melakukan di depan pelataran parkiran MRD. Sama pentas budaya. Yang pada malam harinya nanti kita akan lakukan di Pantai Wailola. Rencana ini Pemda setempat sudah mengetahui begitu? Kami sudah menyurati hampir 2 minggu kalau tidak salah. Saya sudah menyurati itu untuk melakukan audiens dengan pihak pemerintah setempat. Namun kami dikonfirmasi sudah beberapa kali untuk bertemu dan coba berbicara soal kegiatan Wanu Budaya. Namun sampai sekarang belum tercapai, belum bisa bertemu dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian timur itu sendiri. Tapi dinas terkait sudah merespon ya dengan baik ya.
kami dinas-dinas yang nanti kami libatkan di dalam kegiatan Festival Wanu Budaya tentunya pasti ada ketahanan pangan karena di dalamnya ada demo masak yang bicara soal ketahanan pangan Seram bagian timur. Ada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian timur juga karena di situ ada kebudayaan. Kami melibatkan pariwisata karena dia juga bicara tentang itu sektor para itu. Kami melibatkan Kominfo sebagai promosi juga itu. Dan juga RRI ya. RRI sebagai sponsorship utama yang kami anggap punya handle besar untuk mempromosikan kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, mengangkat kebudayaan, kekayaan yang ada di SBT, insya Allah pasti tetap didukung. Kami rasa bahwa budaya Kabupaten Seram bagian timur itu sangat unik dan sampai sekarang belum ada solusi untuk bagaimana melindungi kebudayaan Kabupaten Seram itu. Wanu Sinema munculnya dengan keresahan itu bahwa ada sebagian budaya di Kabupaten Seram bagian timur yang sudah mulai hilang. Wanu Sinema lahir dengan keresahan untuk mau mendokumentasikan kembali kebudayaan itu. Dengan ada beberapa dokumentasi tarian-tarian yang sudah kami dokumentasikan. Bung Kasim, ini kegiatannya kegiatan besar nih. Tentunya menguras banyak hal. Tenaga, pikiran, dana juga. Ini bagaimana menghitung-hitungnya ini? Apa yang menantang membuat Bung Kasim dan kawan-kawan tertantang ya untuk bikin kegiatan ini, bikin event ini? Membuat kegiatan di Kabupaten Seram bagian timur, ini uniknya itu punya tantangan sendiri bagi kami karena berbicara soal kreativitas, bicara soal budaya, soal pangan itu jarang dibicarakan di kabupaten ini. Nah, kami muncul di antara tengah-tengah orang yang tidak mau berbicara, itu tantangan terbesar bagi kami. Namun kami tidak akan lalu menyerah. Namun kami punya dana sendiri yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi lewat dana abadi Dana Indonesiana. Saya sudah 2 kali menerima dana itu untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan di Kabupaten Seram bagian timur. Tapi tidak terlepas juga dari peran pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan ini, karena yang kami lakukan adalah melakukan promosi terhadap kabupaten ini. Iya, benar sekali. Karena kalau misalnya kita angkat satu item pentas budaya, itu kan yang dipromosikan juga kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Nah, sejauh ini teman-teman apakah sudah berkoordinasi dengan negeri-negeri yang ada di Kabupaten Seram bagian timur untuk dilibatkan dalam malam puncak pentas budaya itu? Saya bersama koordinator-koordinator yang bekerja di lapangan. Kalau di malam pentas budaya mungkin yang akan bertanggung jawab yaitu koordinator pentas budaya, namanya Wanjo. Dia sudah pernah dan saya juga ikut terlibat berkomunikasi dengan raja-raja setempat. Salah satu raja yang kami konfirmasi untuk tariannya akan hadir itu Raja Kian Laut. Yang akan membawakan tarinya tari sagu dari desa Arwan Gaur. Kemudian di desa Ga. Kami konfirmasi dengan tari Daramai. Di salah satu anggota DPR juga yang mau membantu itu dari desa Tutuk Tolo. Dia membawakan tarinya. Salah satu tari lagi dari desa Dawang, itu salah satu tari Sula. Kemudian dari Waru, itu satu tari Isiriun yang bercerita soal perjalanan masyarakat untuk bergabung bersama raja. Itu sudah. Boleh tahu dong, kalau panitianya atau teman-teman di Wanu Sinema ini yang tergabung semuanya ini anak-anak muda semua atau ada yang usianya di atas? Rata-rata anak muda. Kami yang bergabung di Wanu Sinema, panitianya 10 orang. 10 orang. Untuk membuat kegiatan sebesar ini, kami butuh panitia hanya 10 orang. Namun nanti di H-2, H-3 kami akan penerimaan volunteer atau teman-teman yang ikut membantu menyukseskan kegiatan ini. Kami sedang membuka link untuk teman-teman bisa mendaftar nantinya. Boleh dari luar SBT datang untuk menyaksikan acara ini?
Boleh kegiatan ini sebenarnya kalau kesuksesan membuat kegiatan adalah ketika orang tertarik untuk datang dan melihat itu. Namun kami bisa yakini bahwa ketika kami punya media promosi bahkan setingkat iklan pun kami coba untuk. Tapi dengar-dengar ada karcis masuk. Yes, ada. Kartisnya gratis. Gratis. Kami coba membuat sebuah link agar teman-teman bisa mendaftar di situ ketika mau memasuki kayak screening film. Tentunya teman-teman sini tidak lagi melek soal internet, soal itu. Teman-teman mendaftar dan namanya itu bisa mendapatkan barcode untuk masuk ke screening film. Iya. Kalau satu film itu, ini saya ingin tahu, satu film itu biasanya diproduksi berapa lama? Tergantung durasi filmnya. Tergantung durasi film yang dibutuhkan atau yang kami mau produksi itu berapa lama. Itu yang biasa berpengaruh terhadap. Kalau panjang biasa 60 sampai 70 menit, biasa 5 atau 6 hari lah kami harus di lapangan untuk produksi. Rencananya berapa film yang mau ditampilkan pada saat acara? Dari koordinatornya itu sekitar 10 film. 10 film ya. Dan semuanya titik fokusnya di film yang memang benar-benar dari Kabupaten Seram bagian timur atau mungkin dari luar. Film-film dari luar ada. Kemarin saya sempat baca juga ketika koordinatornya itu menyampaikan kepada saya bahwa film-film yang kita terima untuk di screening film budaya di Kabupaten Seram bagian timur itu tidak hanya film-film yang berasal dari SBT karena dari SBT belum ada komunitas yang memang harus setiap tahun mereka membuat film itu tidak ada sama sekali. Tapi Wanu Cinema itu salah satu komunitas film. Wanu Cinema bukan komunitas film juga, dia adalah pendokumentasian budaya. Jadi ada beberapa film yang memang dari Kabupaten Seram bagian timur, sisanya itu ada dari Ternate, ada dari Papua dan ada dari Palu juga. Intinya semuanya bercerita tentang kehidupan, tentang kebudayaan dari daerah masing-masing. Dan kalau boleh tahu, untuk masyarakat Bula itu memang tidak ada batasnya ya. Kalau untuk datang menyaksikan, kalau pintu masuk Pantai Guma itu kan harus melewati petugas yang jaga di situ. Boleh digratiskan? Kami coba berdiskusi juga, nanti kami akan melakukan surat audiens untuk Dinas Pariwisata agar di malam pentas budaya itu di malam screening itu coba digratiskan. Karena teman-teman mau datang melihat karya, karena kami pikir bahwa itu coba diberikan ini sosial. Kami coba nanti berdialog dengan pariwisata agar di malam screening film itu jangan dulu diberi karcis untuk pembayaran masuk. Karena kalau kita lihat masyarakat Bula itu sebenarnya pingin sekali ada hiburan. Kalau hiburannya dibayar lagi kan agak susah. Yang gratis saja agak susah datang, apalagi dibayar. Nah, ngomong-ngomong soal film tadi, Bung Kasim kemarin sempat dapat juara ya kalau nggak salah di Jakarta, juara 2. Itu mungkin bisa diceritain buat teman Pro 2 di rumah. Kami kemarin film di Bulan Bahasa. Kami sempat mengirim film kami namanya Baju Wasiat yang disutradarai oleh sutradaranya itu Ali Bainudin Gilbaren, sapaan akrabnya itu Lan. Setahu saya itu ada beberapa film yang se-Indonesia yang juga ikut dari 300 film lah kalau tidak salah. Kami berada pada urutan kedua penerimaan juara. Kemarin kami juga baru dikabari dari ACFES tentang film anti korupsi. Kami berada pada tanggal 6 kami dipanggil ke Bali untuk mengikuti nominasinya. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan juara juga. Amin, luar biasa. Sebenarnya sadar nggak sih kalau teman-teman ini bukan hanya membawa nama lembaga teman-teman, tapi juga daerah ini yang mestinya juga harus ditangkap oleh Pemda bahwa yang diangkat adalah memang benar-benar hasil produksi dari teman-teman Wanu Cinema. Filmnya kalau nggak salah Baju Wasiat. Baju Wasiat. Karena kenapa kami bilang bahwa yang kami bawa itu bukan nama komunitas Wanu Cinema sendiri. Ketika kami berada dimanapun, pasti kami ditanyakan dari kabupaten mana. Benar.
Yang kedua baru ditanyakan komunitas apa. Oke, betul. Jadi memang luar biasa dan memang rencananya juga di Bali juga pasti diundang ya? Ya, ke Bali kami diundang karena kami sudah ada konfirmasi dari 9, kemudian kuratornya sampai 6, kami berada pada urutan kedua. Mungkin akan tanggal 6, kami sedang malam ini kami juga zoom dengan teman-teman di Ambon untuk memutuskan siapa yang bisa diberangkatkan ke Bali karena tanggal 6 itu juga dimulainya kegiatan Festival Wanu Budaya. Bung Kasim, kita ingin tahu apa sebenarnya yang menginspirasi Bung Kasim itu benar-benar sangat semangat terjun ke wilayah satu ini. Kan ini butuh waktu yang harus digunakan, tenaga. Apa sebenarnya? Terpanggil. Kami terpanggil untuk melindungi kebudayaan yang ada di Kabupaten Seram bagian timur dalam bentuk audiovisual. Yang pertama, kami merasa bahwa budaya adalah salah satu identitas yang harus dijaga secara bersama. Satu kabupaten atau satu negeri itu akan maju apabila ada kebudayaan yang melekat sebagai jati dirinya. Kita tahu bahwa SBT Kabupaten Seram bagian timur, daerah-daerahnya itu banyak dihuni oleh tempat-tempat di mana ada kerajaan-kerajaan di situ. Yang kami coba turun ke lapangan, ternyata budaya-budaya yang dulu digaunkan oleh leluhur kami, itu sebagian sudah mulai punah dan tidak lagi dilakukan. Itu yang menjadi dasar keresahan kami untuk terus mendobrak melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Sekarang Bang kita lihat saja di momen politik ini, budaya itu menjadi aksesoris politik. Di mana-mana budaya sudah dijadikan aksesoris politik. Digantung 5 tahun, setelah 5 tahun diturunkan kembali untuk digaunkan. Tapi ketika ada kepentingan, bukan semata-mata untuk bersuara bahwa budaya adalah bagian daripada tradisi leluhur yang harus kita lindungi. Identitas negeri. Nah, Bung Kasim, kalau seandainya teman-teman yang dengerin obrolan kita sore hari ini pingin mau bergabung begitu, pingin terlibat, kira-kira apa syarat-syaratnya untuk bergabung di Wanu Cinema? Untuk bergabung menjadi panitia, karena panitianya sudah terbentuk. Namun kami ada penerimaan volunteer di 4 sesi kegiatan kami seperti screening itu pasti kami sekitar membutuhkan sekitar 5 volunteer. Di pameran foto budaya juga kami butuhkan sekitar 5 volunteer. Di demo masak dan pameran kuliner kami juga butuhkan sekitar 5 volunteer untuk membantu menyukseskan kegiatan itu. Jadi welcome lah bagi teman-teman yang ingin mau bergabung untuk kegiatan Wanu Budaya yang kami lakukan. Yang pasti teman-teman panitia juga akan menyurat misalnya kampus-kampus atau sekolah untuk mengikuti acara itu. Nah, kalau pertanyaannya bukan cuma masuk di panitia, tapi masuk bergabung bersama dengan Wanu Cinema. Wanu Cinema ini menghandle Wanu Budaya kan? Wanu Cinema ini syaratnya pertama harus mahasiswa. Tidak juga sih sebenarnya. Wanu Cinema sudah pernah menerima 30 peserta. 30%. Kami sudah pernah menggodok 30 peserta dengan membuat 5 dokumentasi film. Namun untuk sekarang untuk mau masuk belajar dan bergabung dengan Wanu Cinema tidak pernah tertutup. Tapi untuk mau merekrutnya memang belum. Karena saya bersama teman-teman punya satu kesepakatan bersama. Kami ingin membenah dulu begitu teman-teman yang berada di dalamnya. Artinya sisi pengetahuan dari semuanya apabila sudah terisi semuanya, kami akan menerima teman-teman dari luar agar teman-teman dari luar apabila datang, kami yang berada di dalamnya sudah punya persiapan atau ilmu yang matang untuk kami ajarkan kepada teman-teman. Jadi tidak hanya membuat full komunitas, tetapi datang dengan diajarkan potensi. Gitu. Teman-teman yang sekarang ini adalah perintis, siapkan semua infrastrukturnya, Kalau perlu tenaga baru ditambah lagi seperti itu kira-kira. Nah, Bung Kasim, teknis acara untuk kegiatan festival Wanu Budaya ini, saya ingin tahu soal demo masak ini. Demo masak ini kan pasti akan melibatkan ibu-ibu begitu. Ini panitia yang menyiapkan bahan-bahannya, kemudian dilombakan, kemudian nanti ada pengumuman juara seperti itu atau seperti apa?
Karena ini demo masak dan pameran kuliner, kami tidak ada pengumuman hadiah untuk para ibu-ibu yang atau kontestan yang mengikuti demo masak. Kami sebenarnya turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu yang bisa mengolah sagu itu menjadi bahan pangan lain. Jadi sagu itu tidak hanya dibuat lalu dimakan aja, tetapi sebenarnya bisa diolah jadi produk-produk lain yang punya nilai jual. Kami dari Wanu Sinema, Wanu Budaya hanya menyiapkan budgetnya. Budgetnya kami serahkan betul-betul kepada komunitas, pada ibu-ibu yang sudah mendaftar, ikut terlibat. Nanti mereka yang membelanja sendiri sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan saat demo masak. Mereka lebih tahu gitu. Tapi ada koordinator yang akan mengikuti mereka untuk melihat apa-apa yang sudah tersiapkan ketika mereka. Jadi kami tidak menyiapkan hadiah untuk mereka. Ini hanya meramaikan dan intinya mempromosikan. Mempromosikan. Kuliner SBT begitu. Nah, Bung Kasim, ini kan event Festival Wanu Budaya rencananya dilaksanakan di bulan Desember ya. Sempat tertunda awalnya di bulan November tapi terus tertunda karena momen pilkada ya. Bukan karena tidak punya anggaran. Tidak. Tapi karena memang menghindari jangan sampai digiring ke wilayah-wilayah lain. Nah, kita ingin tahu juga, mungkin teman-teman di rumah juga ingin tahu apa yang mungkin selama ini sudah dilakukan oleh Wanu Sinema selain kegiatan ini. Kami pertama terbentuknya itu kan di tahun bulan November tahun 2022. Di tahun 2022 itu kami melakukan beberapa kegiatan juga, tapi kami juga punya program selain itu program Dafutar Film. Kami akan berdiskusi bersama teman-teman di Kabupaten Seram bagian Timur khususnya yang berada di Ambon untuk film-film kebudayaan. Nah, di tahun 2022 itu kami membuat salah satu kegiatan namanya Wanu Budaya, Wanu Sinema, Amerikan Budaya Kabupaten Seram bagian Timur. Di situ kami coba mencari teman-teman dari kampus, dari instansi maupun dari sekolah-sekolah. Kami menerima sekitar 30, lalu kami memberikan metode pembelajaran gimana menjadi sutradara film, gimana menjadi penulis naskah, gimana menjadi kameramen. Kemudian kita coba latih mereka selama 4 hari. Lalu ketika 4 hari mereka sudah selesai, kita finishing naskahnya, teman-teman dari itu kita turunkan ke lapangan untuk bertemu dengan narasumber dan mereka coba mendokumentasikan kebudayaan. Alhamdulillah, ketika itu teman-teman punya kemampuan sebenarnya untuk mau dalam dunia audiovisual. Akhirnya salah satu film yang juga pernah masuk di Heritage Film Festival di kota Yogyakarta itu salah satu film dari anak SMA 1 Nurul Hidayanti. Dan pemainnya semua rata-rata orang sini ya. Ya, pemainnya rata-rata semua orang lokal. Kita datang, Wanu Sinema itu datang untuk melihat potensi yang ada di daerah. Bukan mencari potensi dari luar lalu membawa ke sini, tidak. Melihat potensi yang ada di sini. Luar biasa ya, luar biasa. Bung Kasim ini salah satu jebolan. Ambon ya. Jurusan jurnalistik ya. Dosennya juga Pak Felix Latuheru ya. Orang RRI banget. Dan Bung Kasim ya sudah menggambarkan secara umum kepada kita semua bahwa rencana teman-teman Wanu Budaya akan menggelar satu event besar yaitu Wanu Budaya yang akan dilaksanakan di bulan Desember ini. Kita doakan mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang dilakukan oleh Bung Kasim dan kawan-kawan tentunya semata-mata ingin mempromosikan, memperkenalkan kebudayaan masyarakat SBT di mata luar daerah begitu, dan mudah-mudahan akan didukung oleh semua pihak. Terakhir mungkin sebelum kita kembali ke teman-teman di Pro 2 RRI Ambon, apa yang ingin disampaikan oleh Bung Kasim sebagai closing statement di akhir perjumpaan kita? Yang ingin saya sampaikan di closing ini, marilah pemerintah maupun seluruh stakeholder anak muda
marilah kita menghargai budaya kita. Marilah kita mendokumentasikan budaya kita sebagai bentuk daripada identitas masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Karena menurut kami bahwa satu daerah itu akan maju apabila kebudayaan itu melekat pada daerah itu. Marilah kita gaunkan kebudayaan. Jangan sampai kebudayaan itu tumbuh. Marilah kita gaunkan agar kebudayaan dan tradisi itu akan subur dan tumbuh di Kabupaten Seram bagian timur. Karena kita semua lahir dari negeri-negeri yang berbudaya. Kita lahir dari negeri. Kalau beradat nanti disalahgunakan. Kita tidak bisa sebutkan beradat karena takut dipolitisir lagi. Mereka dibiayain itu. Oke, terima kasih Bung Kasim atas waktunya. Sekali lagi kita doakan RRI tentunya juga memberikan support kepada kawan-kawan untuk terus berkarya membangun negeri sesuai dengan kemampuan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya.